Assalamualaikum kawan. Ini kita lagi lihat kawan aku nyadap karet. Nih kita banyak nih kawan. Ini tempatnya yang 5 kilo nih kawan. Ini pohonnya kawan. Tuh. Tuh kebunnya kawan. Getahnya banyak ini kawan. Tuh, bisa kawan lihat nih. Getahnya banyak nih kawan. Deresnya satu hari ini kawan. Ini 2 kali nyadap ini kawan. Penuh ini kawan yang 5 liter ini kawan. Tapi pohonnya subur nih kawan. Coba kita lihat. Tadi kawan aku udah pulang nih kawan. Terlambat aku. Tadi rencana tadi mau bantu dia. Ini nebas mengkaret. Tapi dia udah balik nih. Ini ada kerja ini betanya kawan. Karetnya. Setapannya bagus ya kawan. Tuh master. Ini setapannya kawan. Hari ini kawan. Ini satu hari nih kawan. Jadi biasanya tuh kawan, kalau tidak gugur daun ini penuh nih kawan. Aku sering bantu nyadap. Tuh kawan, karetnya kawan. Coba kita lihat yang ujung sana kawan. Gimana nih betulnya? Karena tadi mau bantu nebas, bersihkan kebun. Ini getahnya banyak nih kawan. Kawan itu balik. Tuh, lihat sadapannya kawan. Kalau di Bengkulu ini kawan, getah karetnya, batang karetnya maksud saya, itu tinggal lagi paling banyak itu 30% kawan. Lahan yang dipakai di Bengkulu nih kawan. Karena kenapa kawan? Karetnya udah banyak ditumbangkan, ditebang. Udah ditanam sama sawit. Itu kawan betulnya kawan. Tuh banyaknya kawan. Coba kawan lihat. Getahnya luar biasa nih kawan. Itu berapa tuh getahnya itu? Karena di Bengkulu ini kawan sudah semuanya sudah banyak ditanam sawit. Karena dulu karet ini sempat anjlok harganya kawan. Jadi orang banyak ditebangi tanam sawit. Karena sawit harganya mahal kawan. Kemarin itu karet di sini di Bengkulu ini kawan sempat harganya itu kawan 4.000 5.000. Jadi akhirnya karet itu kemarin banyak tinggal kawan. Banyak yang tinggal. Hanya ditebang, ditanam sawit. Karena sawit mahal di Bengkulu kawan. Di Bengkulu ini kawan harga sawit itu 1 kilonya kawan itu nyampai 2.500 ini sampai 2.600 itu di petani kawan. Di petani. Jadi orang banyak larinya ini nanam sawit. Kalau dulu kawan 80% karet. Semenjak ada program pemerintah kawan dari kementerian kementerian maksud saya dari pertanian. Jadi dikasih bibit kawan, dikasih bibit sawit
kalau udah ada lahannya kawan, yang khususnya udah replanting, namanya replanting kawan, tebang ulang tanam lagi. Itu dikasihnya sama pemerintah itu bibit yang unggul, pupuk, racun rumput. Jadi kita nanam sawit selagi di umur setahun itu masih ditanggung oleh pemerintah kawan. Akhirnya orang berlomba-lomba nanam sawit kawan. Tapi kalau ada lahan aja belum pernah ditanam sawit, orang dari kementerian itu nggak mau ngasih bibit kawan, nggak mau ngasih modal. Itu kawan. Jadi kita harus nanam sawit dulu kawan. Kita lihat hutannya gimana kawan. Hutannya kita lihat dulu. Tuh karetnya kawan. Kawan lihat kan kawan. Tadi mau bantu nebas rencana nanti kan. Tapi kawan udah balik tadi. Apa dia cepat balik kawan? Biasanya itu lama tuh balik. Kita taruh dulu kawan. HP-nya. Mana tempat naruhnya ini kawan? Bagus ini ya. Tuh kawan. Jadi kalau karet ini kawan, kita harus rajin ya pagi nyerap, harus dibersihkan kawan, baru bagus. Jadi kawan, karet di Bungkul ini paling lagi 20%, paling tinggi 30%, semuanya tanam sawit kawan. Karena karet kemarin sempat anjlok harganya kawan. Jadi di Bungkulu ini rata-rata udah orang nanam sawit kawan. Jadi susah mau getah karet kawan. Jadi orang udah beralih semua tuh kawan. Jadi kini orang lomba-lomba semua nanam sawit. Apalagi di tahun 2000, mulai tahun 2021, 2022 itu orang semuanya lomba nanam sawit kawan. Waktu presidennya Pak Jokowi kemarin itu, Pak Jokowi mengirimkan orang Kementerian Pertanian ngasih modal nanam sawit. Itu dikasih bibit sawit sama Pak Jokowi, udah itu dikasihnya pupuk, dikasihnya bibit kawan, itu yang unggul kawan. Akhirnya kini di Bengkulu semuanya udah menerapin apa yang diterapkan sama Pak Jokowi kawan. Jadi semuanya udah tanam sawit. Jadi selama Pak Jokowi kemarin jadi presiden, itu banyak bantuan tuh kawan. Dimulai masyarakat kecil, mulai dari bibit sawit kawan. Bibit sawit itu dikasih Pak Jokowi itu, udah itu dikasih untuk para nelayan kemarin kawan. Untuk para nelayan itu kawan, kemarin itu dikasih alat tangkap ikan, dikasih perahu, banyak itu kawan, sampan untuk orang hidup kawan. Udah itu kawan, kemarin kawan di Bengkulu ini semenjak Pak Jokowi kemarin itu jadi presiden, udah dikasihnya jalan tol yang bagus, udah itu banyak itu kawan. Jadi program itu dilanjutkan sama
masyarakat banyak ini kawan. Jadi semuanya itu kemarin dimudahkan semua sama Pak Jokowi kawan. Itu ada yang dikasih rumah sama Pak Jokowi itu kawan. Memang bagus tuh kawan. Udah itu banyak itu kawan. Jadi segala urusan kemarin itu kawan, nggak ada yang dipersulit. Itu bagusnya kawan. Pemimpin seperti itu yang kita cari kawan. Jadi kawan, kalau kita ini kawan, apa itu maksudnya itu menanamkan yang bagus kepada orang banyak, jadi itu tidak akan lupa sama orang kawan. Yang pemimpin seperti itulah yang kita cari kawan, yang menghidupkan ekonomi untuk masyarakat kecil. Coba kita lihat dulu kebun yang di sana ya kawan. Tuh kawan, itu sampai ujung sana itu kawan. Tuh, wah, ikatannya kawan, banyak nih kawan. Ini bukan karet kalkulasi, bukan ini kawan. Ini karet alam nih kawan, tapi udah tua karetnya. Karetnya udah tua kawan, tanya banyak. Tuh kawan, ini daerah satu hari ini kawan, tanya udah penuh ini. Nih mangkuk kawan, ini bukan karet stekan. Tuh. Kalau tidak gugur daun kawan, getahnya banyak kan nih kawan. Ini kena gugur daun. Ini cara biasa, ini dari Sensari ini kawan udah penuh nih. Ini belum juga penuh nih kawan, tapi bentar lagi ini penuh nih kawan, jamin ya kawan. Tuh karetnya sampai ke ujung kawan. Coba kita lihat. Tadi mau bantu kawan nih, ini tadi bersihkan kebun ini nebas. Kalau orang Bengkulu bilang ini nebas kawan. Tuh, tanya kawan, ini banyak kawan dari satu hari, tapi dia udah cepat balik. Empuk, dia cepat balik, nggak tahu tuh kawan. Tuh kawan, bisa kawan lihat, bukan karet setek ini, bukan kawan. Tuh katanya dari satu hari ini kawan, nya full. Tuh batangnya kawan. Kita lihat yang ini kawan. Tuh nggak kena kawan. Tuh, kita lihat yang sana. Tuh. Jadi kalau karet alap ini kawan, dia semakin tua semakin banyak getahnya kawan. Udah itu batangnya pun semakin besar kawan. Itu dari satu hari. Ini contohnya kawan, kalau daunnya belum tua, getahnya banyak kental di batangnya kawan. Tuh banyak beku di sana kawan. Kita lihat yang sana kawan. Ini yang kita buang dulu kawan, botolnya. Kita lihat sampai ke ujung kawan. Inilah pokok karet, bukan setekan kawan. Ini baru dibikin plan, belum normal katanya kawan, belum naik, baru disadap.
3 harian itu kawan. Itu kan getahnya kawan. Kalau dulu banyak nian. Ini kawan getahnya kawan. Kalau dulu di Sumatera, khususnya di Bengkulu ini, getah karet itu luar biasa kawan. Banyak kawan. Tapi minyak karet murah kawan. Banyak yang malas nyadap kawan. Tuh. Getah karet alam ini kawan, dia itu kalau penuh tempat dia nyadap ini kawan, mangkoknya ini kawan, seperti ini kawan. Nah ini kan, ini perbedaan karet alam itu kawan. Dia itu kawan kalau sepenuh ini, sepenuh itulah kawan, kadar airnya kurang kawan, tidak banyak, tidak kadar airnya. Jadi paling ada sekitaran 5%, 6% kadar airnya kawan. Tuh batangnya kawan, kalau alam. Kalau ini kawan, ini bisa lihat ya. Kalau karet ini kawan, karet kalkulasian, kadar airnya tinggi kawan, di 15 tuh kawan. Itu dijamin itu kawan. Jadi waktu kita ambil getah di pohon itu kawan, di dalam tempurung seperti ini kawan, jadi itu banyak air di bawahnya kawan, kadar airnya tinggi kawan. Tampilkan seperti dalam tempurung seperti ini kawan, itu kadar airnya banyak itu. Ini kalau karet alam seperti ini kawan, ini bisa kawan lihat, itu kadar airnya tidak terlalu tinggi kawan, tapi getahnya tidak banyak, bukan seperti kalkulasi. Kalau kalkulasi kawan, pohon sebesar ini getahnya itu kawan, paling tidak tuh 3 tempurung atau 2 tempurung kawan, jamin itu kawan. Tuh ini enggak disedap ya. Itu getahnya kawan. Tuh. Ini kan cuma 1 tempurung nih. Karena ini karetnya udah tua ini kawan. Tuh. Kalau masih muda nggak mau dia kawan. Dikit getahnya. Tuh kawan bisa lihat. Itu paling tidak itu 3 on itu kawan. Kalau karet kalkulasian dijamin itu kawan. Coba kita lihat ini. Nah, kalau sebesar ini, kalau karet kalkulasi paling tidak itu 1/2 kilo katanya kawan. Tapi dikurangi tadi, paling tidak 20% kurang. Ini sedapan satu hari nih kawan, banyak kan kan. Tapi itulah karet ini udah tua nih kawan. Karet ini udah lebih 30 tahun kawan. Karet ini. Kalau karet kalkulasi dia nggak mau kawan. Nggak mau sampai 30. 25 tahun aja itu udah banyak habis karet. Udah banyak ditebang ya. Kalau tidak ditebang dia roboh sendiri kawan. Pasti dia roboh sendiri itu kawan. Kalau karet kalkulasi seperti inilah kawan. Kalau karet maksudnya karet alam seperti inilah kawan. Tuh. Kita lihat. Kalau karet alam itu kawan, kalau setinggi ini dia nggak banyak getahnya kawan. Dia harus seperti ini kawan. Dari pokok sana kawan, itu cuman diambilnya di 1 meter lebih dikit. Itulah yang tepat getah banyak. Kalau kita tarik dari sini,
udah 2 meter lebih itu nggak ada getahnya kawan. Kita sadap juga atas sosor seperti ini kawan, tidak juga ada getahnya kawan. Ini tempat getahnya di sini kawan. Kalau karet-karet alam itu dia nggak mau tinggi kawan, semakin ke bawah semakin banyak getahnya. Di bawah posisinya kawan, bukan seperti karet kalkulasi di atas tuh banyak getahnya, di bawah pun banyak getah. Tapi umurnya kawan, umurnya itu tidak masalah ini kan. Umurnya nggak panjang kawan. Kalau ini kawan bisa puluhan tahun kalau karet alam seperti ini kawan. Ya, kita ke ujung dulu sana ya. Wah, gitu. Lihat. Coba kita taruh dulu HP-nya. Taruh HP dulu kawan, biar enak. Dulu ya kawan, kita taruh dulu HP-nya kawan. Baru kita gimana? Terima kasih banyak kepada teman-teman saya yang sudah like Revi Epradi dan komen Revi Epradi. Dan saya doakan pada kawan-kawan, khususnya untuk petani karet atau petani sawit, semoga sukses selalu. Nah kawan, di sini kawan, tadi kita lihat perbedaan getah karet kalkulasi sama karet alam. Kalau yang ini karet alam nih kawan. Kalau karet alam itu kawan, dia makan waktu itu paling tidak itu puluhan tahun, bisa jadi ratusan tahun kawan, tergantung dengan perawatan kita. Beda dengan karet kalkulasi kawan, dengan stekap ya, daya tahannya beda kawan. Apalagi kita urus karet itu kawan, karet alam maksud saya kawan. Nah di sini kita akhiri dulu kawan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.